Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal akuntansi khusus untuk persamaan dasar akuntansi. Semoga bermanfaat. Saya akan membuat jawaban berupa persamaan dasar akuntansi dari soal yang saya ambil dari modul. Untuk soalnya saya bacakan. Pada tanggal 1 Januari 2020, perusahaan yang bergerak di bidang servis sepeda motor dengan nama Servis Sepeda Motor Mentereng melakukan beberapa transaksi sebagai berikut. Dari soal tersebut, dibuatlah judulnya Servis Sepeda Motor Mentereng Persamaan Dasar Akuntansi periode Januari 2020. Ini tabelnya. Nama akunnya disesuaikan dengan akun-akun yang ada pada soal ini. Untuk soal nomor 1, ada tanggal 2 tahun 2020, tanggal 1 Januari. Investasi untuk modal pertama pada perusahaan berupa uang tunai 10 juta. Karena uang tunai, dia akan menambah kas, maka saya tulis 10 juta. Dan uang kas ini akan menambah modal. Sehingga modal pun bertambah 10 juta. Kita akan tulis keterangannya sebagai modal awal. Kemudian pada soal yang sama di tanggal yang sama, ada soal berikutnya yaitu peralatan kantor sebesar Rp500.000. Investasi berupa peralatan kantor sebesar Rp500.000. Karena investasi peralatan, demikian akan menambah modal kita sebesar Rp500.000. Ini adalah peralatan kantor. Kemudian kita beri garis tebal ini untuk saldo. Saldo pertama adalah 10 juta yang kas, kemudian saya tarik ke sini. Nah, untuk mengecek apakah jumlah dari harta dan utang sama modal itu balance enggak, kita akan buat penjumlahannya. Ini 10.500.000 untuk harta dan 10.500.000 untuk utang dan modal. Jadi alhamdulillah dia balance. Untuk tanggal 2, soalnya adalah membayar sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar 600.000 untuk 1 bulan. Kita akan membuat tanggal 2 karena dia membayar sewa dan membayar sewa uangnya kita ambil dari uang kas, maka kita kurangkan 600.000 dari uang kas. Kalau di Excel kita bisa memberikan tanda kurung buka dan kurung tutup, nanti dia otomatis menjadi berkurang. Kemudian di sisi pasifanya kita akan modalnya akan berkurang sebanyak uang yang kita bayarkan untuk membayar sewa. Di keterangannya kita bisa menulisnya beban sewa. Setelah itu kita akan kita saldokan kembali di sini. Saldonya seperti itu. Kemudian kita bisa terus mengecek ya saldo total untuk aktiva dan untuk pasiva. Untuk aktiva ini, kemudian untuk pasivanya ini. Jadi sama, jadi insya Allah benar. Nah sekarang untuk Januari 3 atau tanggal 3 Januari, membeli perlengkapan bengkel secara kredit seharga 400.000 dan peralatan bengkel seharga 1 juta. Jadi ada 2 yang kita beli yaitu perlengkapan bengkel dengan peralatan bengkel. Kita akan tulis satu persatu.
Untuk perlengkapan bengkel dibeli 400.000. Kemudian dia dibeli secara kredit, maka utang akan bertambah. Demikian, kemudian untuk peralatan bengkelnya 1 juta. Peralatan bengkel ini, karena peralatan bengkel tidak tertulis di sini tunai atau kredit, maka kita mengasumsikan dia tunai. Tunai berarti dia menggunakan uang kas. Dengan demikian, 2 ini sudah kita tulis dan kita akan buatkan saldonya. Saldonya tinggal kita tambahkan, tetapi dia otomatis berkurang karena minus. Demikian, kemudian kita akan cek kembali dengan cara yang sama. Kalau misalnya dia tidak sama atau tidak balance, maka kita bisa mengeceknya. Untuk tanggal 4, kita mulai ya. Tanggal 4, memperoleh pendapatan atas jasa yang telah diberikan selama 1 minggu sebesar Rp1.600.000. Karena kita melakukan sesuatu, kemudian ada pendapatan, maka pendapatan ini menambah kas perusahaan 1.600.000 dan jika kas bertambah, maka modal pun bertambah. Saya akan menulisnya sebagai pendapatan pada kolom keterangan. Setelah itu, kita akan saldokan kembali dengan cara yang sama. Kemudian ditarik lagi. Untuk tanggal 5, Januari 5, membayar tagihan listrik dan air untuk bulan Januari sebesar 200.000. 200.000 kita bayar air dan listrik. Kita ambil uangnya dari uang kas, maka 200.000 akan mengurangi saldo kas kita dan modal pun akan berkurang. Kita tuliskan di sini tagihan listrik dan air. Gitu, kemudian kita berikan garis lagi, kita saldokan lagi. Untuk akuntansi ini kegiatannya berulang, jadi sepertinya tidak terlalu rumit ya. Kita akan melakukan banyak kegiatan yang mungkin terus saja diulangi begitu karena ya memang transaksi keuangan itu berulang ya. Kemudian untuk tanggal 6 mendapatkan jasa servis. Ini sama dengan tanggal 4 ya, tanggal 6-nya sebesar 750.000. Jadi saya akan tambahkan di sini. Kalau kas bertambah karena pendapatan, maka di modal pun akan bertambah. Ditulis di kolom keterangannya pendapatan. Kemudian kita akan saldokan kembali. Demikian, kemudian tanggal 7 kita masuk ke kolom tanggal. Untuk tanggal 7 membayar sebagian utang atas pembelian perlengkapan. Pembelian perlengkapan sebesar 250.000. Yang kita tulis bukan beli perlengkapan lagi, tapi kita bayar utang akibat pembelian perlengkapan. Dibaca kembali, membayar sebagian utang atas pembelian perlengkapan sebesar 250.000. Kita akan bayar utang, kita ambil uangnya dari uang kas, 250.000. Begitu ya, 250.000 dan karena kita bayar, maka utang ini berkurang. Begitu ya. Kemudian pada soal yang sama ada perintah lagi, menerima pendapatan atas transaksi seorang konsumen sebesar 500.000 yang akan dibayarnya bulan depan. Nah, kita kalau saja orang tersebut membayar tentu akan menambah kas. Tapi karena orang tersebut tidak membayar, ya, kita tulis di piutang 500.000
Kemudian modal pun akan bertambah 500.000. Kita tulis di sini pendapatan, kemudian di sini tadi membayar utang ya. Begitu. Nah ini. Kemudian kita bisa saldokan. Setelah itu kita bisa masuk ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 8. Januari 8, pemilik mengambil uang tunai untuk digunakan secara pribadi Rp100.000. Mengambil uang tunai otomatis kasnya berkurang. Dan dengan demikian modal pun berkurang. Kita akan menulisnya sebagai Rp. Kemudian saya beri garis lagi untuk pembatas. Kita tuliskan lagi saldonya. Kini kita tarik di ujungnya. Baik, kemudian tanggal 9 dibayar gaji karyawan. Gaji karyawan karena kita membayar gaji menggunakan uang tunai, maka 3 juta kita akan tulis di sini ya. Kemudian 3 juta juga mengurangi modal. Di sini gaji. Saya akan tulis begini lagi, kemudian saldo. Tarik lagi, demikian. Kemudian tanggal 10, Januari 10 membayar rekening telepon 75.000. Ini juga sama dengan biaya-biaya lain, dia akan mengurangi kas. Di sini kita tulis bayar telepon atau biaya telepon atau apa saja yang menggambarkan kejadian pada saat itu. Untuk tanggal berikutnya adalah tanggal 11, tapi kita saldokan dulu. Sama dengan langkah-langkah yang lain untuk saldo ini. Seperti itu, kemudian Januari 11. Pada tanggal 11 ini, ada 2 kejadian. Yang pertama, pada akhir bulan, perlengkapan yang masih ada bernilai 250.000. Perlengkapan yang masih ada. Artinya, kalau ini kan perlengkapan, ini yang saya beri blok, yang saya blok ini perlengkapan. Yang masih ada untuk tanggal 11 adalah 250.000. Yang masih ada kan artinya sisa, gitu ya. Kalau sisa berarti saya akan simpan di sini saldo yang masih ada sebesar 250.000. Artinya berapa yang saya beri warna biru ini, berapakah yang habis untuk perlengkapan. Jadi kita bisa mengurangi 400.000 dikurangi 250, maka di sini adalah 150.000. Kita akan menulisnya beban perlengkapan. Gitu. Jika ini mengurangi berarti kita beri tanda kurung dan artinya modal pun akan berkurang sebesar 150.000. Gitu. Kemudian saya akan kurangi ini, akan disaldokan, masuk ke sini. Kemudian ini juga disaldokan. Nah, kita masih ada di tanggal 11. Tanggal 11 juga
ada peralatan bengkel disusutkan 50.000. Peralatan bengkel disusutkan 50.000. Jadi biar jelas kita akan membuatnya menjadi 2 ya. Peralatan bengkel disusutkan 50.000. Untuk penyusutan kita punya akun akumulasi penyusutan peralatan sebesar 50.000. Karena dia nanti akan mengurangi ya akumulasi ini, maka kita tetap beri tanda kurang. Kemudian di sini juga akan mengurangi modal. Kita beri keterangannya penyusutan peralatan. Nah, setelah ini kita akan saldokan kembali, ini berarti saldo untuk tanggal 11. Ini ya. Kemudian kita masih punya satu tanggal, saya tambahkan lagi, yaitu tanggal 12. Perusahaan pada tanggal 12 ini mendapatkan jasa servis 1.500.000. Karena mendapatkan jasa servis, maka kasnya bertambah 1.500.000. Kemudian karena kas bertambah, maka modal pun bertambah. Gini, kemudian kita saldokan kembali. Ini adalah saldo terakhir kita untuk soal ini. Kita beri garis, saya akan beri warna, ini saldo terakhir. Kita akan cek apakah sudah sama antara aktiva dan pasiva. Kemudian yang ini untuk 2 ini. Ternyata sama dan inilah persamaan dasar akuntansi untuk servis sepeda motor mentereng.